Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ittaqillaha haitsuma kunta wa asbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Rabb yang menciptakan kita, Rabb yang menghidupkan kita, Rabb yang senantiasa memberikan nikmat-nikmat kepada kita. Negaranya ada kepada Allah, yaitu senantiasa bersyukur, memuji Allah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihah. Dan bersyukur itu dalam wujud yang nyata, yaitu menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan untuk taat kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sekaligus ini hari Jumat, ya, hari raya pekanan. Kita disunahkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi kita. Hadirin Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan Ramadan kita dengan tema Ramadan bulan ilmu. Pertemuan yang lalu telah kita pelajari materi kita dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Selesai pembahasan pasal 1 atau belum? Kemarin apa? Sampai pada larangan mempelajari ilmu nujum, ya. Kemudian beliau penulis menjelaskan bahwa wa yanbaghi likulli muslim ayas tahila fi jami'i awqatihi bi dzikrillah ta'ala wa du'a wa tadarru wa qiraatil Qur'an was-sadaqatid dafi'atil bala. Beliau memerintahkan, ya, sebaiknya setiap muslim menggunakan likuli muslim sibuk dia
ayyastaghila mashghul, sibuk dia, habiskan waktu dia untuk berzikir kepada Allah. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan antum cermati ya. Salat juga mengingat Allah, berkomunikasi ya. Taklim juga diingatkan kepada Allah. Pelajaran-pelajaran juga diarahkan untuk sampai kepada tauhid, mengenal Allah, mengingat Allah. Secara khusus juga sudah ditetapkan zikir-zikir, zikir setelah salam, zikir pagi, petang, zikir-zikir atau doa-doa yang sehari-hari itu pada dasarnya juga zikir, mengingat Allah. Apa yang enggak ada doanya? Mau bepergian, mau makan, bangun tidur, sampai tidur kembali, aktivitas-aktivitas itu ada doanya. Kalau tidak ada doa khusus yang diajarkan Nabi, bisa memakai doa secara umum, mengucapkan basmalah dari setiap aktivitas. Ya, maka perwujudan mengingat Allah ini di segala kondisi ya mungkin kemudian bisa kita lakukan. Selain itu juga secara khusus berdoa. Ya, berdoa bahkan sebenarnya tidak mengapa jam sekarang ini tiba-tiba berdoa gitu. Tidak harus berdoa itu ya, memang ada afdolnya, tapi tidak dilarang berdoa di waktu yang kapan saja ya. Kita punya hajat, kebutuhan, boleh. Taqarrub ya, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, wa tadarru wa qiraatil Quran ya, membaca Al-Qur'an, wasodaqah, bersedekah. Ini jam 8 kurang aja ya. Habis baru nanti siapin. Dan sedekah itu daf'il bala, perisai, pencegah, tameng dari bala atau mara bahaya. Kita tidak tahu ya, musibah bahkan kematian itu sangat mungkin ya akan kita jumpai. Maka di sini beliau ingatkan untuk mentamengi musibah itu dengan bersedekah. Beliau lanjutkan, wa yas'alullahu ta'ala afa wal afiyata fid dunya wal akhirah liyasunahu Allahu ta'ala anil bala wal afah. Fa inna man ruziqat du'a lam yuhramil ijabah. Dan sebaliknya pula selalu memohon kepada Allah akan ampunan dan kesejahteraan di dunia sampai akhirat. Memohon apa? Kepada Allah ampunan. Ya. Afwa wal afiyah. Ampunan dan keselamatan, kesejahteraan fid dunya wal akhirah. Ini adab ya. Agar Allah liyasunahu ta'ala anil bala, agar Allah berkenan melindungi kita dari semua bala dan bencana sehingga kita selamat ya. Kenapa? Karena Allah ya, karena orang yang dianugerahi doa tentu di sini harapan dikabulkannya atau tidak terhalangi dikabulkannya, sehingga besar akan diijabah. Orang itu sekedar rasa ingin berdoa saja itu bisa tidak ada, padahal doa itu tidak biayanya enggak ada, tinggal menghadap kiblat sebagai adab
tinggal mohon gitu kan, nggak ada biaya. Itu saja ternyata tidak semua orang ya ada iradah atau keinginan untuk berdoa. Maka di sini kalau orang itu berdoa dan melakukannya, sudah berdoa artinya, maka orang itu sudah semacam dapat hidayah dan peluang untuk dikabulkannya itu besar. Karena di sini nggak mungkin ya Allah fa inna man ruziqad du'a, itu sudah rezeki mau berdoa itu lam yuhramil ijabah. Allah sudah ngasih rezeki doa, masa Allah menghalangi doanya itu, terkabulnya doa itu. Kemudian fa in kana al bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalah walakin yusayyirullahu alaihi wa yarzuquhu sabran bibarakatid du'a. Meskipun bencana itu telah ditakdirkan, tuh bencana itu secara takdir ya sejak zaman azali sudah ditetapkan akan menimpa. Perhatikan, jangan ngobrol sendiri. Bisa jadi seseorang itu sudah ditetapkan musibah untuknya, akan ditimpakan musibah kepada orang itu, akan tetapi walakin yuyasirin dimudahkan, dia mau berdoa. Nah, diberi hidayah untuk berdoa. Maka dia memanjatkan doa, sehingga setelah dia memanjatkan doa wa yarzuquhu sabra bi barakatid du'a, musibah menimpa tetapi atas berkat doa yang dipanjatkan, maka Allah meringankan deritanya itu. Ya, derita daripada musibahnya itu diperingan sebab dia berdoa. Bahkan Allah kemudian memberikan rezeki anugerah kurnia apa karunia? Oh, kurnia. Anugerah ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi musibah. Ngobrol. Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qad rama ya'rifu bihil qiblata wa awqatis sholati fayajuzu dzalik. Oh ya, kecuali jika mempelajari ilmu bintang-bintang nujum, ramalan tadi sebatas untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat, maka diperbolehkan. Mesti melanjutkan yang larangan belajar ramalan zodiak kemarin itu. Tapi untuk ilmu apa yang mempelajari itu? Astronomi dan urusan cuaca itu, ramalan-ramalan itu, atau mencari kiblat, ya, itu pengecualian mengandung maslahat dan bukan kategorinya kesyirikan karena sifatnya apa? Ilmu. Jadi ilmiah itu rasional, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan ilmiah. Artinya kalau melalui jalan ilmu pengetahuan, melalui percobaan, eksperimen, bisa dibuktikan, bisa dipertanggungjawabkan dengan ilmu. Kemudian didukung dengan dalil, mana batasan syirik, ramalan itu, mana yang bukan ramalan. Kan ini tidak dipastikan pasti hujan, dipastikan pasti berawan atau terang, cerah, diperkirakan. Tidak memastikan karena kepastian tentu milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sudah lanjutkan wa amma ta'allumu ilmi tib fayajuzu li'annahu sababun minal asbab fayajuza ta'allumu kasairil asbabi wa qad
tadawa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu yang fardu kifayah berikutnya. Adapun mempelajari ilmu tabib, kedokteran, tabib itu diperbolehkan. Ilmu ini adalah sebab, li'annahu sababun minal asbab, sebab-sebab daripada penyebab kesembuhan. Dan dia boleh dipelajari sebagaimana penyebab-penyebab yang lain. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah melakukan berobat. Abi Adi di mana ini? Cari dia. Jeep PJ-nya cari. Suruh moto. Enggak, satu orang aja. Kemudian waqad hukiya 'ani Syafi'i rahmatullahi alaihi annahu qala al ilmu ilmani, ilmu fiqh li adyani wa ilmu tib li abdani wa mawara'a dzalika bulghatu majlis. Dihikayatkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ilmu itu, tulisan tadi, ilmu itu ilmani, ada dua ilmu. Ilmu itu ada dua macam. Yang pertama ilmu fiqh. Yang pertama apa? Ilmu fikih, yaitu apa? Untuk mengetahui urusan atau hukum-hukum agama. Li adyani, untuk memahami hukum agama. Wa ilmu tib li abdani. Dan yang kedua apa? Ilmu pengobatan, untuk mengetahui apa? Kondisi ya badan atau tubuh. Imam Syafi'i menetapkan dalam perkataan beliau, ilmu ada dua, satu ilmu fikih, dua ilmu pengobatan. Bukan berarti ini sebagai batasan ya, tetapi ini menunjukkan kita ini kan sedang berbicara bagaimana cara belajar, dan termasuk kurikulum atau materi dengan stratifikasi atau kedudukan ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah. Ini kita bahas yang fardu kifayah. Maka kalau lengkap orang itu paham ilmu fikih berarti ustadz. Paham juga ilmu pengobatan, dokter. Ya, kalau pengobatannya mau dibagi, pengobatan ruhani, pengobatan jasmani, atau orangnya juga lengkap, dia paham psikologi, paham pengobatan Islam, paham pula pengobatan medis, paham pula ilmu agama, masya Allah. Misalnya dokter Raihanul Bahri, misalnya dokter Zaidul Akbar, misalnya. Dokter bukan sarjana umum, apa namanya? Ya sarjana umum, maksudnya ilmu kedokteran, bukan bidang agama. Tapi tidak bisa yang ustadz jadi dokter, nggak bisa. Yang dokter jadi ustadz bisa. Karena memang itu guru gembul urusannya ya, terlalu berat ya, dan standar guru terlalu mudah untuk atau kompetensinya untuk dicapai itu mudah. Ustadz taruh, masya Allah. Serap. Hadirin rahimakumullah, kemudian definisi ilmu sekarang. Definisi ilmu. Terus wa amma tafsirul ilmi fahuwa sifatun yatajalla bihal madhkuru liman qamat hiya bihi kama huwa. Ilmu dapat ditafsiri sebagai berikut, kata beliau, kondisi sedemikian rupa yang jika dimiliki seseorang maka menjadi jelas apa yang diketahuinya. Jadi ilmu itu orang sudah mempelajarinya, akhirnya dia paham, jelas dia mengetahuinya.
Wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Fikih adalah pengetahuan tentang detail-detail ilmu. Qala Abu Hanifah rahmatullahu alaihi al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah, fikih adalah pengetahuan tentang hal yang berguna dan yang berbahaya bagi diri seseorang. Wa qala mal ilmu illa lil amali bihi wal amalu bihi tarkul ajilil li ajili. Kata beliau lagi, tiada artinya suatu ilmu kecuali untuk diamalkan. Apa? Tidak ada artinya ilmu itu kecuali untuk diamalkan. Sedang pengamalan ilmu berwujud meninggalkan cinta orientasi dunia untuk berpindah akhirat. Wah, berarti serap untuk meninggalkan dunia ini orientasinya dirubah, berpindah hijrah untuk orientasi akhirat. Itu baru ya ilmu diamalkan, wujudnya itu kecondongan dia itu dalam hidup, program-programnya program ukhrawi, bukan program duit dunia. Memprogramkan akhirat, apakah total dunianya tidak diperoleh sama sekali atau bagaimana? Program hidup nih belajar berdakwah. Urusan dunia itu materi ya. Apakah dengan fokus berdakwah, belajar ya, kemudian seseorang itu akan tidak dapat makan, tidak bisa beli HP misalnya dunia, tidak bisa beli mobil misalnya atau rumah, tersebab dia hanya ngurusin ilmu dan berdakwah. Apakah mesti begitu? Otomatis? Tidak. Antum kalau paham, ya ini tidak menjadi tujuan, tetapi faktanya ya keikhlasan orang tidak bisa kita ukur. Ustadz yang betul-betul mengilmui itu, ya ilmunya tinggi, ya full timer berdakwah itu, berapa yang keluar dari PNS? Somad saja keluar dari ASN, kan begitu. Dunianya ketinggalan nggak dunianya ini? Enggak, malah bisa membantu ya, malah bisa membiayai ya anak-anak doa bermanfaat luas ya, bermanfaat luas. Tapi orang yang karir aja gimana Bayu, tidak ada jaminan sukses atau kaya raya, yang pasti yang pasti akhiratnya diabaikan, awam terus. Umpamanya biologi aja ilmunya kan, setelah lulus biologi itu enggak lagi belajar agama sama sekali, enggak lagi belajar tahsin halaqah, enggak, begitu aja ilmunya. Dan kalau ilmunya itu dikeruskan untuk bekerja, ya gajinya segitu-gitu aja, ya enggak bertambah-tambah apa-apa. Mungkin sertifikasi misal kalau sekolahannya yang ada itu. Ada enggak yang pikirannya itu ridho Allah, mengajar itu ridho Allah, Allah ridho, saya cukup dengan itu. Kemudian berdoa bertawakal, Allah tidak mungkin menelantarkanku. Nah, pikirin begitu. Jangan menunggu transferan pikirannya itu, enggak begitu. Biar aja. Ya, Allah akan memberikan kecukupan. Dan kalaupun mungkin ukurannya sudah salah ya, cukupnya itu cukup menurut Allah dengan cukup menurut manusia yang penuh dengan hawa nafsu, ingin kaya raya pundi-pundi dunia ya enggak sama. Dan bahkan kalau kaya raya belum tentu mau belajar.
Dia akhirnya apa? Sibuk ngurusi dunia, jauh dari hidayah. Hadirin rahimakumullah. Boleh nggak disimpulkan? Ya, Abiyadi, Mikapa, gimana nyimpulkannya? Ilmunya terbukti nafi, belajarnya terbukti berhasil kalau orientasi hidupnya berubah. Kan disuruh mengamalkan di sini. Disuruh mengamalkan ilmu dan wujud pengamalannya itu adalah orientasi dunia berpindah menjadi orientasi akhirat. Kalau otaknya tidak mampu lintas ilmu, bisa nggak milih yang ilmu agama saja? Ya kalau misalnya semuanya mampu, yang dokter tadi atau orang teknik kemudian juga ahli agama. Tapi kalau tidak mampu, kan ini orang tua harus tahu kemampuan anak, anugerah bakatnya apa. Dicocokkan, disinkronkan dengan kebutuhan dakwah. Kalau jadi ahli teknik kaya raya, kalau jadi ustadz, kalau kebenaran suksesnya kayak yang viral ya mungkin bisa lebih kaya. Tapi kan itu tidak bisa banyak. Dan nggak boleh juga karena itu gitu. Di saat apa dimuliakan, dipuja-puja, dijemput sana sini, amplop transferannya besar, ada manajernya segala macam. Kan tidak boleh punya anak pengen begitu. Tapi punya anak yang menjadi tentara pejuang Allah, iya. Tapi kalau harus diidolakan harus seperti itu, ya kalau jadi itu anugerah ya. Ya anugerah, nggak semuanya begitu. Memangnya yang alumni Mesir itu cuma satu Ustadz Somad. Ya banyak, ribu-ribuan, ya kan? Tapi yang sampai seperti itu hanya beliau. Kemudian fayambaghi lil insani alla yaghfula an nafsihi ma yunfa'uha wa ma yadurruha fi ulaha wa ukhraha wa yastajliba ma yanfa'uha wa yastaniba amma yadurruha kay la yakunu aqluhu wa amaluhu hujjatan wa yasdadu uqubatan na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabihi. Beliau lanjutkan, maka sebaiknya manusia jangan lupa diri. Fayambaghi lil insan alla yaghfula an nafsi, jangan lupa diri dari hal apapun yang bermanfaat dan berbahaya di dunia. Ma yang fa'uha ma wa ma yadurruha. Apa yang manfaat, apa yang berbahaya jangan lupa diri. Ya. Di dunia dan di akhiratnya. Kemudian mengambil yang manfaatnya. Orang yang cerdas mengambil yang bermanfaat dan menghindari apa yang berbahaya bagi dirinya. Ya, agar kelak akal dan amal perbuatannya tidak menjadi hujah atau alasan. Jadi tubuh kita, perbuatan kita itu bisa mencelakai kita. Jadi dia berhujah, menjadi saksi. Pikiran kita mau bohong, tangan kita ngomong, weh kamu digunakan untuk maksiat. Hati-hati, anggota badan kita ini di akhirat nanti gimana Nabi Jibril? Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah Yasin ya. Nabi Jibril menghafal itu. Di mana hari mulut ini terkunci. Tapi kemudian tangan, kulit bisa menjadi saksi, ngomong. Nah, siapa yang muterin ini? Stop keran, air gak ngalir. Nah, itu nanti ngomong. Siapa mencain genteng? Asbes diinjak. Ngomong itu. Kalau mulutnya pikirannya mau berdusta, tangannya, oh iya kaki ngomong. Kaki ini memang untuk naik genteng. Ngomong. Ya, jadi saksi. Tuh, nanti begitu hujah yang membebani sehingga memperberat seksa atas dirinya itu. Di dunia ini bisa mengelak ya. Saya enggak melakukan. Buktinya saksinya siapa? Kalau saya, dia bisa nantang begitu. Di akhirat kakimu, tanganmu, kulitmu ngomong, jelasin. Enggak bisa.
ya, mengelak. Kemudian kami berlindung kepada Allah dari murka. Jadi kalau boleh nyari ridho, berarti lawannya kan murka. Yang paling ditakutkan harusnya apa? Yang normal imannya takut dimurkai Allah. Bukan ukurannya dosa besar lah kalau seorang guru santri ini kan harus sensitif terhadap dosa-dosa kecil, enggak hanya urusannya dosa besar, ya. Jadi makomnya beda, ya. Kalau orang awam baru takut kalau dosa besar. Kalau orang yang guru, ustaz, ya dosa kecil pun dia sudah takut kalau Allah murka, Allah tidak ridho, ya, sehingga kemudian berujung kepada Allah mengiqab, ya. Kita berlindung ini naudzubillah. Beliau suruh naudzubillah min sakhatihi wa iqabihi. Sakhat itu ya murka, ridho Allah, ya, ridhol walidain, sakhatullah fi sukhtil walidain. Kalau mau dibuat instrumen muhasabah, jadinya bagaimana? Baidah, jangan-jangan, manajmah, jangan-jangan perbuatan saya yang ini, yang itu Allah murka, jangan-jangan. Kepekaan terhadap muhasabah atau menghitung hisab-hisab, ya, amalan itu sensitivitasnya semakin tinggi. Mau sekolah, kan bapaknya libur PNS, liburnya ya libur kan pemerintah. Hadirin rahimakumullah, waqat warada fi manaqibi al-ilmi wafad udah dipoto dia biar tahu deh. Mana tadi? Waqad warada fi manaqibi al-ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun mashhuratun. Adalah banyak sekali ayat Al-Qur'an dan hadis sahih masyhur yang mengurai keistimewaan maupun keunggulan ilmu. Lam nastaghil bi dzikriha kay la yatulal kitab. Kami tidak ingin memaparkan di sini, kata beliau, agar kitab ini tidak terlalu tebal. Maknanya apa? Keutamaan ilmu tidak dijelaskan karena saking banyaknya. Ini tadi beliau hanya takrif atau definisi ilmu. Beliau itu siapa? Pengarang Syekh Zarnuji. Bayu yang udah mempunyai anak, boleh kasih nama ini Syekh Zarnuj. Tapi namanya kan Burhanuddin. Ya, bukan namanya Zarnuji. Tapi ya enggak apa-apa. Tempat tinggal lahirnya. Hadirin makhluk, kita masuk pasal 2 para santri, faslun fin niyati fi halin ta'allubi. Nah, ini penentu niat. Ya, pan. Tidur dari tadi. Niat. Semuanya amalan tergantung niat. Sekarang niat belajar. Kata beliau apa? Summa la budalahum minan niyah fi zamani ta'allumil ilmi idza niyatu hiyal aslu fi jami'il af'al. Liqaulihi ta'ala innamal a'malu binniyah, hadisun sahih. Penuntut ilmu wajib niat sewaktu belajar. Antum masuk kelas, Al-Ghazi, masuk ini taklim, niatnya apa? Belajar, cari ilmu, cari hidayah. Bukan hanya takut dimarah orang tua. Di sini takut dimarah guru. Aduh, keliru, ya. Niat sewaktu belajar harus ada. Sebab niat itu merupakan aslun, pokok dalam segala
perbuatan. Aslu fi jami'il af'al. Seluruh perbuatan itu tergantung pada niat. Ya. Kemudian Nabi bersabda, itu sudah masyhur hadis arba'in itu, innamal a'malu binniyat. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kam min amalin yatasawwaru bisuratin amalid dunya summa yasiru bi husnin niyah min a'malil akhirah wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah summa yusiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Hati-hati ini. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, banyak kamin amalin, banyak amalan atau perbuatan yang bentuknya itu kelihatannya urusan dunia. Apa itu? Kerja. Apa? Dilihatnya bukan sholat, tampak perbuatannya itu kemaslahatan dunia. Ya, di sini perbuatan duniawi menurut orang. Namun kemudian bisa menjadi amalan ukhrawi karena adanya niat. Ya. Tidur amalan dunia apa amalan akhirat? Tidur. Ya asrat. Amalan dunia apa amalan akhirat? Dunia kan? Nggak ada secara khusus, hadisnya pun dhaif ya, palsu malah ya. Disuruh tidur gitu. Naum fi Ramadan ibadah itu hadisnya tidak sahih ya. Jangan dijadikan legitimasi tidur. Nah, tidur ini bisa bernilai amalan akhirat manakala gimana? Ya Allah, saya niat tidur berdoa. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Sunnah-sunnah adab sebelum tidur dikerjakan. Tidur miring ke kanan. Tidur itu yang aktivitas dunia itu bisa bernilai ibadah. Sebab nanti setelah tidur itu badan bisa pulih kembali, rehat, istirahat, di tidur. Dalam tidur itu pemulihan yang kemudian membuat manusia itu atau orang itu menjadi segar kembali, bangun dan beribadah lagi. Ya kan? Maka dengan tidurnya itu menjadi sehat dan bisa ibadah terikut jadinya amalan dunia menjadi amalan ukhrawi. Bekerja. Termasuk pikirannya kan duit, untung, bisnis, online lah, segala macam lah. Yang penting jangan bayangin gaji ngajar ya. Gaji ngajar, gaji terapis itu yang nggak pantas. Tapi kalau jualan jajan kayak saya masih pantas lah. Modalnya sekian ya. Kalau nanam padi ini setahun untungnya sih masih pantas. Tapi dua yang nggak pantas itu saya urus semua ya. Ngerugiah ngarepin amplop yang nggak pantas, ngajar ngarepin amplop yang nggak pantas. Pas wawancara mau jadi dosen ini gaji sebulan sekian, ya nggak pantas berunding itu. Dua itu yang nggak pantas, ya. Nah di situ ruang-ruang karomah itu di situ, ya hikmah di situ itu banyak. Apa namanya miracle, keajaiban di situ. Maka gurunya harus punya hikmah. Jadi bukan hanya ngajar aja, kita dengan santri yang begini ini bisa dapat ilmu hikmah. Wa atai Luqmanal hikmah. Hikmah itu bisa terjadi ya, kepada orang yang berjuang. Caranya pasti ikhlas ya, pasti ikhlas. Sampai mana tadi? Niat. Kerja itu tadi Abi Gale ya. Abi Gale itu abinya Mbak Najmata. Pergi naik motor dituntun, situ hidupin. Kemana itu? Ke atas. Statusnya apa? Mahasiswa. Menuntut nilai, menuntut ilmu, atau menuntut apa? Status. Kan belum jelas kan? Kalau salah niat, mungkin nggak Abi Jabri? Mungkin. Pengen punya SAG. Mungkin. Apa itu dibenarkan dalam agama? Enggak. Wujudnya apa? Menuntut ilmu, pergi ke kampus. Itu bisa menjadi amalan dunia kalau hanya sekedar apa?
nanti kalau sudah punya gelar, kalau ceramah amplopnya beda. Nah berarti itu kalau sudah punya gelar di dalam kehidupan ini ya Pak bin Jabri juga pernah diomelin. Padahal kalau lulus dari bulan kemarin JPL-nya berubah karena itu hukum ini adat urep. Urep itu bahasa Arab. Apa Mbak ini? Mbak Ida. Sudah hukum di umum kalau orang bergelar ya harus diberikan apa? Pembeda dengan yang tidak bergelar. Itu kan urusan pikiran yayasan. Urusan guru kan bukan mikirin itu. Yayasan Allah beri hidayah untuk mikirkan yang begitu-begitu sesuai dengan adat dan kemampuan. Tapi guru nggak boleh ngurusin itu. Ya dia tetap aja selesaikan kuliah, tanggung jawab di hadapan orang tua, di hadapan Allah kan begitu. Nanti kemudian berdampak bagaimana? Ya itu bagian daripada yang dia dicari rezeki itu kan, rezeki itu ada yang mencari, rezeki itu ada yang dicari. Harusnya begitu. Gak usah pikirannya duit, biar aja. Nah itu bisa ya, bisa kita pahami wujudnya amalan dunia bisa bernilai amalan akhirat. Apa yang menentukan? Niat. Apa yang menentukan niat? Tuh. Menuntut ilmu pun bisa berubah jadi amalan dunia kalau ingin dapat hadiah mushaf, ya kan? Pengen dapat hadiah duit. Mungkin ada yang dijanjikan hadiah sama orang tuanya atau diperlomba-lombakan ingin dapat piala dan piala prestasi itu dunia di hadapan Allah bukan itu yang Allah minta keikhlasan yang kita cari harusnya Allah ridho kita juga ridho itu beda sekali ya. Kemudian juga beliau terangkan di sini masalah niat ya. Wa yambahi ayyan wiyal muta'allimu bitolabil ilmi ridallah. Ah bitolabil ilmi ridallah wa daral akhirata wa iza latal jahli an nafsihi wa an sairil juhali wa ihya'a din wa ibqa'al islam fa inna baqa'al islam bil ilmi wa la yasihu zuhdu wat taqwa ma'al jahli. Sebaliknya bagi para penuntut ilmu kata beliau Syekh Zarnuj mengatakan para penuntut ilmu dalam belajar berniat tegas tulis para penuntut ilmu berniat apa? Mencari ridho Allah. Bro, para penuntut ilmu harus meniatkan dalam hatinya belajarnya itu untuk mencari ridho Allah juga. Bangunin. Kemudian kebahagiaan akhirat boleh juga nih. Ridho Allah wa darul akhirah itu maksudnya negeri akhirat ya bahagia di akhirat nanti boleh. Kemudian apa? Memberantas, membasmi kejahilan, membuang wa izalatil jahli. Dibuang tuh bodoh itu, status bodoh awam itu berhenti. Ganti jadi orang alim. Kapan selesainya itu? Kapan berubahnya itu? Ya, basmi kebodohan diri sendiri dan juga bisa saja nantinya untuk memberantas kebodohan orang lain. Maksudnya berdakwah. Itu ada gimana ya Habib Jabri ya? Ingat gak itu? Musuh yang cerdik lebih baik bagiku daripada teman yang bodoh. Punya teman goblok ini susah. Setrum kita bisa karena dia bodoh, ya. Pokoknya sangat lah, ya kita nggak kebayang diajak ngomong nggak nyambung, pusing. Tapi teman, karuan musuh pinter, kita dapat ilmu. Kecerdikannya itu bisa membuat kita ikut-ikut pinter. Antum dikalahkan dia, dia caranya begitu. Oh punya pengalaman, cara menang itu bagaimana tekniknya. Kalau kita punya musuh yang pinter pun memberikan kebaikan daripada punya teman yang bodoh. Jangan orang bodoh ini susah. Mengembangkan agama dan mengabadikan Islam tuh. Menuntut ilmu itu untuk Nasruddin. Nah, punya anak lagi. Kasih nama Mbak Ana.
Nasruddin. Bijabri kasih anak namanya siapa? Nasrul Ilmi, yang menolong ilmu. Mana yang Din? Diauddin, yang mau menyebarkan agama. Ya Din. Pakai motor sama taruh ngetril. Mau nabung, mau beli motor. Dakwah geng motor, ya. Yang bosnya udah ketangkap narkoba. Jadi Nasruddin. Kemudian apa? Sebab keabadian Islam itu harus diwujudkan dengan ilmu, sedangkan berbuat zuhud dan takwa itu nggak bisa kalau tidak punya ilmu. Balik-balik puasa tujuannya apa? La'alakum tatakun. La'alakum tatakun itu gimana caranya kalau tidak dengan Ramadan bulan ilmu? Ya nggak mungkin. Ya. Di sini ridho Allah, keuntungan akhirat atau kebahagiaan akhirat, menghilangkan kebodohan diri sendiri dan juga kebodohan orang yang lain, mengembangkan agama, berdakwah, mengabadikan Islam, maksudnya supaya Islam terus ada di muka bumi, eksis. Nah ini bisa diwujudkan dengan ilmu. Ya. Sampai pada makom santri pecinta ilmu. Kalau cinta ilmu bagaimana Han? Kalau ada ilmu dibagi, itulah warisan Nabi, dia akan bersemangat terus. Mana ada ribut-ribut, mana ada tidur-tidur, suka tak paham ilmu sedang dibagi, warisan Nabi sedang dibagi-bagi. Beliau lanjutkan wa an syada syekhul imamul ajallul Astadzu Burhanu Din Sahibul Hidayati Syi'ron li ba'dihim. Syekh terhormat Ustadz Imam Burhanuddin Sahibul Hidayah, pemilik hidayah, maksudnya yang punya buku ini maksudnya. Gelaran Sahibul Hidayah itu maksudnya beliau adalah Imam Abdul Hasan Ali bin Abu Bakar Marghinani, ulama besar ahli fiqh, hafiz, mufassir, sekaligus muhaddis. Tidak sedikit karangan beliau, antara lain yang paling terkenal Al-Hidayah fi Fiqhil Hanafi, satu kitab yang kemudian disarahi oleh para ulama sesudah beliau. Karena itu beliau sering disebut Sahibul Hidayah. Hadis-hadis beliau takhris, ya, ditakhris oleh Az-Zailai dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensarah Sahih Bukhari. Beliau juga guru Syekh Az-Zarnuj ini, ya. Pengarang Ta'limul Muta'alim, ya. Kalau tafsir, kalau Al-Qur'an ada apa? Santri? Tafsir. Kalau hadis ada apa? Sarah, bukan umisarah. Sarah artinya penjelasan. Abi Ghali yang ngajarkan itu syarah hadis arba'in, ya. Kalau Ibnu Hajar mensarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Beliau Syekh terhormat Ustadz Imam Burhanuddin Sahibul Hidayah, tadi sudah dijelaskan maksudnya apa? Mendendangkan, nanti syair nih. Gubahan sebagian para ulama. Orang itu kan kalau dengan syair kan bahasa lain, gombalin gitu. Kalau dunia asmara Abi Jabri, ya. Nah, Abi Jabri ini gimana itu? Raja gombalnya siapa? Abi Rusdi apa Abi Jabri ini? Abi Rusdi. Oh, saling tunjuk aja. Dalam syair ini kemudian mendekatkan orang pada pemahaman dengan bahasa yang supaya orang tertarik gitu, ya. Beliau menuturkan, mendendangkan di sini fasadun kabirun alimun mutahikun din. Tulis
fasadun kabirun alimun mutahikun. Indonesianya hancur lebur orang alim tidak teratur. Indonesianya saja, hancur lebur orang alim tidak teratur. Wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Lebih hancur lagi orang jahil ibadah ngawur. Wong pinter saja hancur lebur, orang alim kalau tidak teratur. Berarti ilmunya kurang teratur. Ilmunya ada tapi tidak teratur. Parahlah lagi, lebihlah hancur wa akbaru minhu jahilun, wong bodoh ibadah ngawur. Ilmunya ngeyel. Kalau diomongi apa? Pokoknya jarene mbae mbahmu iku. Apa? Kata orang, katanya. Kata Nabi harusnya, bukan katanya tidak jelas. Umumnya orang jahil selalu punya apa? Ilmu pokoknya, ilmu ngeyel. Nih, lebih hancur lagi orang jahil ibadah ngawur. Humma fitnatun lil alamina azimah. Kedua-duanya fitnah besar menimpa alam semesta ini, Din. Kedua-duanya fitnah. Bisa tulis semuanya? Ya, lebih hancur orang jahil ibadah ngawur, dan ternyata kedua-duanya itu juga fitnah besar bagi alam semesta ini. Liman bihi ma fi dinihi yatamassaku, bagi orang yang menganutnya sebagai dasar agama. Syair itu begitu. Intinya apa? Enggak boleh apa? Bodoh. Harus belajar terus ya tentang ilmu itu. Dampaknya bisa merusak alam. Gimana merusak alam itu? Berbuat maksiat, Allah murka, ya turun azab, hancurlah ini. Bangunan semegah apapun roboh. Kemarin gempa yang dahsyat mana Turki? Coba lantai berapa itu? Bangunan bertingkat, mungkin juga lantai 20 hancur semua. Kalau Allah murka. Jadi bagaimana biar rusak alam tidak rusak? Berdakwah kita sendiri, mana Sofi beramal soleh, kemudian kita berdakwah. Ya. Kemudian beliau melanjutkan wa nahwiya bihi syukra alan amatil aqli wa sihatil badani wala yanwiya bihi iqbalan nasi 'alaiha wala astijlaba hutamid dunya wal karamata inda sultani wa ghairihi. Dan dalam menuntut ilmu, ini perhatikan masalah niat nih. Dalam menuntut ilmu hendaklah diniatkan juga untuk mensyukuri nikmat akal. Ya ngerasain kalau punya anak idiot, coba anak kurang, diobatin kemana-mana, gendong kemana-mana, lumpuh, suruh sembuh, gimana? Sudah dari sananya cacat, disuruh diharapkan sembuh. Cara mensyukuri akal gimana? Dengan menuntut ilmu, dengan belajar. Sekaligus kesehatan badan, akalnya sehat, badannya diajak menuntut ilmu. Kemudian juga hendaklah tidak niat mencari popularitas. Bentar-bentar gimana Abi Jabri? Selesai ini foto. Nah itu wajib itu. Ambil momen, cari spot, cari view. Terus begitu. Itu termasuk awal penyakit jiwa itu gila, selfie dan menuju targetnya popularitas. Itu memang urusan hati orang, tapi indikatornya mudah mana menjaga niatnya, yang terpampang fotonya atau yang tidak. Jelas logikanya, orang yang tidak banyak kemudian memamerkan wajahnya, penampilannya, itu lebih mudah menjaga hatinya dari popularitas. Tapi juga tidak otomatis yang menampilkan itu di dalam YouTube itu berarti tidak ikhlas. Beda konteks kalau dia bertujuan untuk mensiarkan. Maka siar menjadi kategori cara dakwah, ya
dunia apa ini? Dunia medsos ya, di YouTube ya, untuk menyebarluaskan ilmu. Balik lagi, silahkan. Yang kuat imannya mau bentar-bentar foto upload, silahkan. Tapi akan diuji. Kalau di like, share, dibagi-bagikan dia tersanjung atau tidak, itu urusan dia, dan memang urusan menjaga niat hanya dia dan Allah yang tahu bagaimana. Tapi secara metode dakwah dibenarkan syiar. Tujuannya syiar. Tapi juga kalau ada orang yang merasa lemah, dia tidak mau banyak-banyak kalender, banyak-banyak share-share foto dirinya, ya itu juga dibenarkan bagian dia untuk hati-hati. Maka kita bijak-bijak saja antum memilih model strategi dakwah seperti apa, itu urusan antum sendiri dan silahkan menanggung resiko-resikonya. Di sini beliau ingatkan tidak boleh mencari popularitas. Tenar itu tidak boleh menjadi tujuan, masyhur, terkenal, viral, berarti sekarang ini viral, bukan menjadi tujuan. Tujuannya dakwah saja. Adapun di share, di upload, di like, share itu kemudian tidak boleh menjadi tujuan. Apalagi kalau pengen dapat duit, tambah lagi ya, populer dan pengen dapat duit, kan bukan ridho Allah akhirnya. Yang dicari materi, melenceng lagi niatnya. Juga tidak boleh niatnya menuntut ilmu itu untuk mencari harta dunia. Ya Allah. Padahal banyak orang kuliah itu cuma pengen cari kerja, ya kerja itu berujung pada materi dan itu nanti kaya, kan begitu. Ada yang sudah pernah bertobat karena salah niat ini? Harusnya tobat utama itu kalau memang dari awal, sejak dari orang tuanya sudah keliru biasanya. Pilih sekolah favorit biar pasti nanti masuk perguruan tinggi favorit, yang kemudian cari kerjanya gampang. Cuman begitu aja. Itu yang dikritik Ustaz Adian dalam tulisan, dalam ceramahnya, jangan kalah dengan monyet gitu. Hidupnya hanya sekedar mau mencari makan. Monyet enggak sekolah S1 pun bisa makan. Nah itu. Kemudian juga beliau lanjutkan, juga tidak niat mencari kehormatan. Ada enggak orang gila hormat? Ada. Dia sudah kaya, dia sudah sukses ekonomi ya, tapi dia belum punya jabatan. Dia pengen jadi pejabat di pemerintahan, jadi wali kota, jadi gubernur. Dia berusaha dengan uangnya itu biar bisa terhormat dengan memiliki kedudukan. Ada begitu. Mencari kehormatan. Atau kemudian kalau dengan ilmunya itu, ya kan? Coba lihat. Ini siapa yang sering ke kampus? Ini kapan ke kampus ini? Kalau ada ini, prop, ya kan? Prop gitu. Ini seneng di begini ini. Kitanya memang beradab karena itu tingkatan tertinggi ya, jabatan tertinggi. Kita panggil prop. Enggak dipanggil nama. Prop Samsul. Pak Samsul, enggak mau dia. Kurang, harus ada tambahan prop. Nah, kalau dia yang dicari itu, kalau dokter kan belum puncak ya. Walaupun sekolah itu enggak ada lagi ya. Di profesor itu bukan dari kampus kuliah ya. Profesor itu dari pemerintah ya. Jabatan penghormatan dari pemerintah, pengakuan. Atau di depan penguasa. Pengen apa? Menjilat dengan ini mau jadi menteri nih. Ya minimal S2 lah gitu. Minimal doktor. Minimal profesor. Tinggal nanti pengalamannya tuh. Dia cari ilmu untuk itu biar di depan penguasa atau abadi ya minimal SMA lah. Masa di buku nikah nanti ditanya tuh di lulusan apa? Kan enak jawabnya. SMP. Enggak enak, SMA kan gitu. Nah, itu yang dicari, ya itu sudah keliru untuk kehormatan di dunia. Kemudian beliau lanjutkan, waqala Muhammad bin Hasan
rahmatullahi alaihima law kana nasu kulluhum abidi li'a taqtuhum wa bara'tu an walaihim. Berkata Syekh Muhammad Ibnul Hasan rahimahullah, andaikan seluruh manusia menjadi budakku, niscaya saya merdekakan semuanya dan saya bebaskan penguasaan atas mereka. Ini lawannya tadi ya, jadi tidak boleh dia ingin dihormati. Sekiranya kita punya kemampuan, punya otoritas, kita lebih baik mengikuti Syekh Muhammad Ibnul Hasan ini, bebasin supaya kita ini tidak disanjung-sanjung, tidak gila hormat. Kemudian berikutnya, Pak Sandri, lezat gak belajar itu? Beliau tulis di sini, lezatnya ilmu. Enak, mungkin biasa ya, seneng biasalah ya. Tapi kalau hatinya sudah lezat, bagaimana itu bedanya? Enak sama lezat bedanya gimana, Mbak Ida? Lezat ilmu. Ya paling enak makanan kan istilahnya lezat itu. Enak sih, tapi kurang lezat. Macam-macam itu orang. Berarti paling tinggi lezat. Di sini dalam lezat ilmu gimana? Maksudnya? Ya betah gitu ya. Apa namanya? Menikmati kan begitu. Enggak pengen berhenti. Biasanya kan begitu logikanya. Nah, beliau kemudian membuat poin pembahasan lezatnya ilmu. Cip. Wadzalika li anna man wajada lazzatal ilmi wal amala bihi qallama yarghabu fi ma indan nas. Demikianlah karena barang siapa telah menemukan ini orangnya belum tentu sekolah sampai sarjana pun belum tentu. Jangan-jangan pas mengurus ijazah susah Bayu. Kapan lezatnya belajar? Dikubur dengan penderitaan mengurus ijazah itu. Itu ngurus bimbingan menderita, kan? Judul ganti 4-5 kali, kapan lezatnya ilmu? Ini pertanyakan. Sekolah bagian dari penderitaan kuliahnya itu. Beliau katakan di sini demikianlah karena barang siapa telah menemukan, nemu enggak lezatnya ilmu? Coba bijak-bijak, nemu enggak? Kayaknya susah ketemu susah. Susah sana susah sini terus. Lezatnya ilmu dan pengamalannya. Dua ya. Dan beridayah itu dengan ilmu dia merasa lezat, lebih lagi mengamalkan ilmunya dia merasa lezat. Maka kecil sekali kesukaannya terhadap apa yang ada di tangan sesama manusia. Manusia punya apa? Ya harta, benda semuanya. Enggak ngiriin itu. Ya. Dia akan lebih memilih kebahagiaan dengan ilmu. Jadi kalau dia berinteraksi dengan ilmu taklim begini, bisa juga dikembangkan. Dia dengarkan ceramah di YouTube atau mungkin kasih tugas ya. Nah ini kasih tugas berarti kan dihitung berinteraksi, dihitung belajar dengan ilmu. Dia bahagia berarti. Kalau bahagia, ya dia nggak telat ngumpul kan begitu ya logikanya. Dia cepat. Memang itu yang ditunggu. Bahkan kalau benar sekolah kuliahnya soalnya 10, kurang lah Ustaz, tambah lah biar pahalanya lebih besar, biar lezatnya semakin lama. Ini ditambah gitu ya. Tugas-tugasnya ditambah, materi durasinya logikanya karena lezat minta terus ditambah. Apa ada yang begitu itu? Kalau penutupan kuliah senang. Libur sama masuk senang mana? Senang libur. Apalagi kalau libur kerjanya gajinya nggak libur. Itulah yang gaji tetap itu. Memang itulah yang dicari dalam hidup. Wah, itulah yang ASN atau pegawai tetap begitu. Malah takut. Takut harusnya yang masuk ke badan ini bersih betul apa? Tapi kalau itu aturannya memang aturan begitu. Tapi kalau bisa milih janganlah. Nabi senang menjadi pengusaha ya. Dakwah ini kan bukan profesi ya.
pengusaha Nabi yang memberikan contoh. Atau nabi-nabi yang lain punya bisnis ya, punya kebun ya, punya keahlian. Nah, silakan itu dipilih yang mana. Kemudian apa yang ada di tangan manusia itu nggak pengen, ya, itu juga akan dicintai manusia. Itulah yang zuhud. Mana hadisnya Abi Rusdi, izhad fi dunya yuhibbu kaullah washad fima indan nas yuhibbukana, sama dengan ini. Jadi kalau zuhud terhadap dunia, ya, kita ini tidak merebut-rebutkan apa yang ada pada orang lain, kita akan disukai sesama manusia, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya lazatan ilmu, asana insyadana Syekh Imam Al-Ajallu Al-Ustadu Qiwamuddin Hamad bin Ibrahim namanya ya, Ismail Sofarul Ansoriyu imla'an li Abi Hanifah rahmatullahi alaih. Saya imam yang mulia Al-Ustad penegak agama, guru namanya Hamad bin Ibrahim bin Ismail, namanya Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar Al-Ansori, mendendangkan kami syair gubahan dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Cukup waktunya. Man talabal ilma lil ma'ad, siapa yang menuntut ilmu demi akhirat, siapa yang menuntut ilmu demi akhiratin, faza bifadlin minar rasyad, faza, berbahagialah, beruntunglah dengan keunggulan dari ar-rasyad, rasyad yang memberi bimbingan rasyid, fayali husroni tolibihi, betapa rugi penuntut ilmu, linaili fadlin minal ibad, demi sesuatu dari orang sesamamu. Nah, boleh ya, dia hanya ingin pemberian dari orang, maksudnya sesuatu dari orang sesamamu itu apa, ya cukuplah ya, ingin apa, akhirat ya, jangan dicairkan di dunia itu, atau diselesaikan pahalanya nggak ada di akhirat, berupa materi saja di dunia, rugi ya. Allahumma illa idza talabal jahalil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wa tanfidil haqqi wa izazid din la li nafsihi hawahu fa yajuzu dzalika bi qadri ma yuqimu bihil amra bil ma'ruf wan nahya anil munkar. Oh ya, kecuali jika mencari posisi dilakukan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memperjuangkan kebenaran dan meluhurkan agama, bukan untuk kepentingan hawa nafsu. Ini kalaupun harus mengambil posisi kekuasaan di sini untuk apa, amar ma'ruf nahi mungkar, untuk membela yang hak ya, meluhurkan agama supaya tidak dilecehkan, bukan untuk kepentingan kekayaan diri menuruti hawa nafsu, maka diperbolehkan sebatas setelah dapat beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalaupun punya gelar syarat jadi rektor, doktor, ambil itu, untuk itu masih dibenarkan. Yang bagi li talibil ilmi ay yatafakkaru fi dzalika fa innahu yata'allamul ilma bi jahdin kasir fala yasrifuhu ila dunya al-haqiratil qalilatil faniyah. Penuntut ilmu hendaklah memperhatikan hal-hal tersebut di atas, mengingat ia telah belajar dengan susah payah. Nasihat beliau, jangan sampai membelokkan ilmunya tersebut demi kepentingan dunia yang hina dina, lagi fana. Syair terakhir, hiya dunya aqillu minal qalil wa ashikuha adallu minal galil tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi
fahum mutahayyiruna bila dalil. Dunia itu kecil, amatlah sedikit. Penciptanya terhina dan hina bina. Sihir dunia membuat bangsa tuli dan buta. Mereka bingung, tidak tahu jalan kemana. Baik, selanjutnya Najib. Ada pertanyaan apa enggak? Kalau ada, Najib, kita beri kesempatan untuk tausiah Ramadan. Ada pertanyaan? Paham semua? Boleh juga ditanyakan di grup kalau yang penting. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.